Baik Pak Misgianto, menurut saya apa yang sampean sampaikan artinya adalah satu pemikiran, satu hati apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan Pak. Baik mungkin saya ataupun Pak Padli, karena pada prinsipnya Pak Misgianto dan teman-teman, kami penyuluh perikanan Bantu yang saat ini bertugas di Kabupaten Oku Timur, kami pun tidak lepas Pak dari keterbatasan kekurangan. Namun bila mana ada yang kami sampaikan itu membawa nilai manfaat, sedikit banyaknya itu menjadi satu kebahagiaan Pak. Karena merubah mindset orang untuk maju itu memang butuh proses Pak. Maka kemudian Bapak Misgianto tadi sampaikan, mengajak orang ini sampai 3 bulan Bapak butuh waktu seperti itu. Meyakinkan kita, karena seperti kami ini Pak, penyuluhan ini adalah objeknya bukan produksi Pak. Yang utama adalah manusianya Pak, humannya Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua. Jumpa kembali dengan kami Deddy Tisna, masih di channel yang sama, channel yang menyajikan informasi seputar kelautan dan perikanan, channel yang menyajikan kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku utama kegiatan perikanan. Sahabat semua, pada kesempatan hari ini saya berada di salah satu lokasi binaan rekan kami, sahabat kami yang sama juga penyuluh perikanan Bantu, hanya beda wilayah kerja. Jadi pada saat ini saya berada di Kecamatan Madang Suku 1, lebih tepatnya di Desa Rasuan Darat. Hari ini saya sengaja berkunjung ke lokasi binaan sahabat saya. Sahabat saya namanya Muhammad Padli, beliau juga sesama penyuluh perikanan Bantu yang bertugas di Kabupaten Oku Timur. Tiada lain, tujuan kami ke sini pertama juga pengen silaturahmi bersama kelompok yang dibina oleh rekan kami Padli. Kemudian mengetahui sharing informasi apa yang dilakukan oleh kelompok yang ada di Desa Rasuan Darat ini sebagai bahan sharing informasi nantinya kami ke kelompok-kelompok yang kami bina di kecamatan kami, yaitu Madang 3 seperti itu. Dan di belakang sahabat semua terlihat itu ada perahu, ada anggota, itu bukan lagi lomba dayung, namun ini adalah lokasi embung yang difasilitasi atas kebijakan pemangku kepentingan di desa untuk bisa dimanfaatkan oleh siapapun masyarakat yang ingin bergerak di sektor perikanan seperti itu. Oleh karena itu di belakang saya ini juga ada saat ini yang berpeci, itu adalah ketua kelompoknya. Itu juga terlepas beliau adalah ketua kelompok, namun beliau juga sudah memiliki usaha persorangan, khususnya dengan segmentasi usaha pembesaran ikan lele seperti itu. Nah di atas terlihat ya, itu ini baru nanti kita akan coba mintakan barangkali ketua ataupun siapapun yang berkenan ataupun Pak Muhammad Padli, sahabat kami bisa berbagi informasi, karena pada dasarnya kenapa hari ini saya ikut ke sini dan kenapa Pak Padli juga mengajak saya ke sini, intinya kami sering karena kebetulannya di lokasi binaan kami juga ada 2 kelompok yang memang segmentasi usahanya di Karambah yang memanfaatkan embung yang ada di desa mereka atau dan lebih spesifiknya berada di blok seperti itu. Lebih lanjut ikuti tetap di channel kami, kita akan silaturahmi, nanti kita mintakan mungkin sedikit masukan, sharing informasi, berbagi pengalaman, dan tentunya semangat-semangat mereka untuk kita jadikan referensi buat kami, buat kelompok kami ataupun sahabat-sahabat dimanapun itu yang kiranya nanti sharing informasi ini bermanfaat, mungkin bisa diaplikasikan seperti itu. Jadi tetap stay saja dengan kami, dan kemana-mana ikuti terus tayangan kami. Papat ya geser situ. Nah. Oke, baik sahabat, saya mendapat kesempatan untuk bagaimana bisa sharing, mungkin diskusi kecil bersama ketua dari kelompok pemuda ikan melati yang didampingi, dibina oleh Pak Muhammad Padli. Sebagaimana di awal tadi saya sampaikan bahwa apa yang dikerjakan, apa yang dilaksanakan, apa yang didampingi dan dibina oleh Pak Padli di sini sama halnya yang kami lakukan di wilayah binaan kami Madang Suku 3. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat berbahagia hari ini saya pun diajak oleh Pak Padli, demikian saya pun pengen ke sini untuk bisa sharing informasi, ada sesuatu yang mungkin nanti bisa kita bawa ke lapangan, demikian Pak Padli kita bisa juga dibawa ke kelompok melatih seperti itu. Nah langsung saja kita coba tanya-tanya sedikit untuk Pak Misgianto dan teman-teman lain. Saya percaya selama kita optimis, mungkin walaupun kita baru merangkak naik, saya yakin pada satu waktu kita akan mencapai tujuan seperti itu, dan kadang-kadangnya proses itu tidak akan mengkhianati hasil seperti itu. Jadi
saya yakin apa yang teman-teman Pak Misgianto dan kelompok Melati yang dipimpin oleh Pak Fadli ini berangkat dengan nawa itu ikhlas, jujur untuk bagaimana bisa mendapatkan nilai tambah, karena secara umum di Oku Timur ini memang tidak bisa dipungkiri rata-rata mata pencarian utama itu di daerah atas adalah petani karet, sehingga nilai tambah dari itu adalah manfaatkan perairan-perairan yang ada atau mungkin kolam tanah dan sebagainya untuk dilakukan kegiatan pembudidayaan ikan. Langsung aja Pak, kita ke Pak Misgianto. Pak Misgianto, mungkin sebelumnya kira-kira saya ingin nanya seperti ini Pak. Berangkat dari hari ini sampai terbentuk ini kan mungkin tidak gampang Pak Misgianto untuk bagaimana bisa meyakinkan ke teman-teman, ke anggota gitu, untuk karena ini mungkin sangat lama perairan ini tidak dimanfaatkan gitu Pak ya. Iya. Nah, seperti saya awal tadi sampaikan, barangkali dengan bagaimana bisa meyakinkan teman-teman, tentunya dengan mungkin komunikasi pembinaan Pak Fadli, apa ini mungkin motivasi sampai untuk bisa meyakinkan teman-teman bahwa ini adalah suatu langkah alternatif sebagai nilai tambah mungkin nantinya ketika dimanfaatkan dengan sudah terpasang di belakang kita itu 2 unit ya dengan ukuran. Nah, saya minta kira-kira apa nih Pak resep Pak Misgianto untuk bisa meyakinkan teman-teman yang tergabung anggota untuk bisa membersihkan, kemudian memasang karamba, karena bukan barang kecil, saya yakinkan gitu. Nah, kira-kira bisa berbagi resep Pak Misgianto, boleh juga mungkin memperkenalkan nama sampean seperti itu, monggo. Ya, monggo aja langsung Pak Mis, kita diskusi santai, barangkali bisa teman-teman di Oku Timur ataupun di seluruh Indonesia yang nanti mungkin bisa menyimak channel kami, mungkin bisa menjadikan sebuah referensi. Intinya semua tidak ada yang langsung menjadi instan tanpa mulai proses dan pembelajaran. Benar salah, selama kita ada niat untuk memulai hal yang baru, itu tetap tidak lepas dari sesuatu yang bisa menjadi kendala-kendala. Seperti itu Pak Misgianto. Monggo Pak Mis, mungkin barangkali sedikit saja atau apa, silakan. Apa kira-kira yang sampean bisa ceritakan Pak? Ya, nama saya Pak Misgianto selaku Ketua Kelompok Budidaya Ikan Melati yang ada di Rasuan Darat. Jadi untuk langkah awal saya meyakinkan teman-teman, memang prosesnya agak lama Pak. Jujur itu kurang lebih 3 bulan dengan langkah saya memulai pembudidaya ikan secara pribadi. Setelah ada pengangkatan ikan hasil pribadi saya, lama-lama dilihat, terus bertanya, diskusi, sehingga teman-teman itu juga terketuk hatinya untuk meminat sama-sama untuk membudidaya ikan, sehingga terjadilah suatu kelompok tani perikanan yang ada di Rasuan Darat ini, yang kebetulan waktu itu kita juga konsultasi ataupun berkoordinasi dengan kepala desa, sehingga kelompok tani Melati yang ada di Rasuan Darat ini disarai atau diberi tanggung jawab untuk mengelola embung yang ada di belakang saya ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak, karena untuk yang lebih panjangnya kita masih awal. Jadi memang yang jelas kita optimis suatu keberhasilan pasti ada, tidak lupa juga pasti juga ada kendala, cuman kita optimis akan berhasil. Terima kasih Pak Misgianto dan teman-teman, tetap semangat, jangan pernah untuk menyerah. Percayalah, suatu nilai usaha itu pasti memang tidak lepas dari sebuah faktor-faktor yang menjadikan kegagalan, tapi bisa kita jadikan itu pembelajaran Pak, karena kita semua berada dari bawah. Terima kasih Pak Misgianto. Nah, sekarang saya ingin mungkin sedikit meminta pandangan atau barangkali motivasi buat teman-teman dari Pak Fadli Pak. Karena kalau saya dan Pak Fadli mungkin satu pemikiran kayak gitu Pak. Artinya pemikiran dan bagaimana upaya kita untuk bisa sama-sama membangun masyarakat dimanapun itu yang bergerak di sektor perikanan kayak gitu Pak. Langsung saja Pak Fadli barangkali bisa sharing Kak informasi begitu Kakak, bisa bagi-bagi sapa-sapa. Ya teman-teman, Pak Fadli juga punya konten YouTube namanya Fadlili. Sama-sama agen perikan Oku Timur, mungkin teman-teman dimanapun tuh sahabat dari Sitisna bisa follow juga, ikuti konten Pak Muhammad Fadli. Kontennya nama YouTube-nya adalah Fadlili. Monggo Pak Fadli bisa sering-sering Pak berbagi wawasan barangkali Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bari, salam penyuluh perikanan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, penyuluh perikanan Bantu, Kecamatan Madang 1 dan BP Bangsaraja. Pada saat hari ini kami sedang berada di Desa Rasuan Darat, Kecamatan Madang Suku 1. Kebenaran sekarang posisinya ada di Pokdakan Melati, yang mana Pokdakan Melati ini baru membentuk kelompok atau penumbuhan kelompok pada bulan sekitar September. Dengan antusias masyarakat, antusias kelompok maupun perangkat desa dan
koordinasi dengan kepala OPTD setempat, kami sepakat untuk membuat kelompok Pokdakan Melati, yang mana kelompok ini ke depan akan memanfaatkan embung yang berada di belakang kita. Itu luasannya sekitar 1 hektar. Untuk saat ini embung ini akan kami isi ikan lele dengan swadaya kelompok. Jadi kelompok Melati, Pokdakan Melati ini mempunyai uang kas yang nantinya itu dibelikan benih lele, pakan, dan sudah dibuat itu keramba. Alhamdulillah juga kelompok Pokdakan kami, Pokdakan Melati itu sudah memiliki dan atau membuat badan hukum. Ya. Dan hari ini juga untuk penyerahannya Boleh mungkin langsung Pak diserahkan barangkali. ini akan kami serahkan Ya. kepada kelompoknya yang diwakilkan oleh ketua kelompok. Semoga ke depan Pokdakan Melati ini semakin maju, Amin. semakin kompak, Amin. dan semakin berkembang, Amin. sehingga dapat menularkan ke masyarakat atau desa-desa yang lain. Amin. Oke, demikian sahabat semua. Terima kasih Pak Misgianto, terima kasih sahabat pelaku utama kegiatan perikanan. Karena kenapa saya ataupun Pak Fadli, sahabat semua dimanapun yang saat ini berprofesi sebagai penyuluh perikanan, mereka yang ada belakang saya, di belakang Pak Fadli adalah sahabat kami semua. Mereka adalah mitra kami semua. Kami duduk sama rata dengan mereka, berdiri tegak sama mereka, karena mereka adalah mitra, dan mudah-mudahan tidak ada sekat, pembatas, gap, sehingganya tidak membatasi ruang lingkup kegiatan penyuluhan perikanan dimanapun itu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan fit, sehingga sahabat semua dimanapun itu bisa melaksanakan aktivitas, baik kegiatan pembudidayaan ikan dan sektor-sektor kelautan perikanan lainnya. Pesan dari saya mungkin barangkali bisa bermanfaat. Tetap semangat Pak Misgianto dan teman-teman. Percayalah sesuatu yang dimulai dengan niat nawaitu baik, insya Allah akan juga menghasilkan. Sekalipun mungkin di perjalanan membutuhkan ada dihadapi oleh kendala, namun itu tidak pernah tahu. Selama teman-teman tetap komitmen, tetap mengevaluasi kegiatan yang tentunya nanti bisa disandingkan, dikoordinasikan dengan Pak Muhammad Fadli. Demikian dari saya sahabat semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sehat, mau pintar, jangan lupa makan ikan. Terima kasih.